izinnya dia pinjam sepeda motor untuk ke pasar. Ternyata dia pinjam sepeda motor untuk kemana-mana, tidak hanya ke pasar tetapi untuk selain pasar. Maka yang selain pasar yang tidak diizinkan ini adalah perbuatan yang haram. Kita sudah pinjam, dipinjamkan lagi kepada orang lain. Pinjam sepeda, nanti ada orang saya pinjam, dipinjamkan. Nah ini nggak boleh. وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa taghyiru manaril ardi wattasarrufu fi syari'i bima la yajuzu. Wa taghyiru manaril ardi, lan ngrubah tondo batase tanah. Wattasarrufu, lan ngelakoni penggawean fi syari'i ing dalem dalan umum bima kelawan barang la yajuzu kang ora wenang apa mah. Wasti'malul mu'ari, lan gawe barang kang den silih fi ghairil ma'zuni ing dalem saliyane kang den izini lahu maring wong fihi ing dalem al mu'ar. Aw zada utawa nambah sapa wong alal muddati ing atase mangsa al ma'zuni kang den izini lahu maring man fiha ing dalem muddah. Aw a'arahu utawa nyilihaken sapa wong ing mu'ar li ghairihi maring liyane wong. Wa tahjirul mubahi, lan batasi barang kang mubah kal mar'a kaya panggonan angon. Walih titabilan, lan ngalap kayu bakar minal mawati saking tanah minal mawati saking tanah kang mati. Wal milhi, lan uyah min ma'dinihi saking panggonan penambangane milah. Wan naqdaini, lan emas perak, wa ghairihi lan liyane emas perak, wal ma'ilan banyu lisyurbi kanggo ngombe minal mustakhlafi saking panggonan mustakhlaf. Wasti'malul luqatati, lan nganggo barang temuan qabla ta'rifi ing dalam sadurunge ta'rif bisyurutihi kelawan pira-pira syarate ta'rif. Wal julusu, lan lungguh ma'a musyahadatil mungkari sartane ningali barang mungkar idza lam ya'zar tatkalane ora ana uzur sapa wong. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa badan adalah merubah pembatas tanah. Maksudnya memindah pembatas yang memisahkan antara tanah milik dia dan milik orang lain. Dari tanah dia, batasnya ada batasnya, entah itu berupa batu atau berupa kayu atau berupa apapun, kemudian dipindahkan, sehingga tanah dia semakin lebar
dan tanah orang lain semakin sempit karena dia memindahkan tanda patok misalnya antara tanah dia dan tanah orang lain. Nah, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dalam hal ini adalah menjadikan tanah milik orang lain itu sebagai jalan. Jadi ini tanah pribadi, kemudian kita jadikan sebagai jalan kita setiap hari. Nah, ini juga tidak diperbolehkan kecuali apabila ada izin dari pemiliknya. Nah, dalam hal ini digolongkan sebagai dosa besar karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man zalama shibran min ardin tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah, maka Allah akan mengalungkan tanah itu kepadanya pada hari kiamat dari 7 bumi. Jadi shibr itu sejengkal, meskipun 1 kilan dia pindahkan patok tanah itu 1 kilan. 1 kilan kalau 1 jengkal begini, kalau misalnya panjangnya itu misalnya 1000 meter misalnya, kan menjadi sangat luas. Nah, sejengkal saja seseorang itu ngambil tanah orang lain secara zalim, maka nanti azabnya pada hari kiamat, tanah itu yang dia ambil sampai 7 bumi itu dikalungkan di lehernya. Nah, ini azab bagi orang yang seperti ini. Nah, sebagai menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, ini banyak dilakukan oleh sebagian orang untuk mengambil tanah orang lain itu dengan cara memindahkan patok sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi, tetangganya nggak tahu. Ternyata patoknya sudah dipindah. Nah, sehingga tetangganya dulu tanah saya kayak luasnya segini, sekarang kok jadi begini. Tapi patoknya kok sudah pas, padahal patoknya sudah dipindahkan oleh tetangganya itu. Nah, ini perbuatan dosa besar yang sangat berbahaya. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan, mal'unun man ghayyara manaral ardi. Dilaknat, dijauhkan dari kebaikan orang yang merubah penanda batas tanah. Nah, kalau dalam agama itu sudah jelas akibatnya nanti di akhirat dia akan tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau di masyarakat umum terkadang disebutkan kalau orang pekerjaannya mindahkan patok, nanti kuburannya jadi sempit atau nggak muat dan seterusnya. Itu bukan ketentuan azab dalam agama. Kalau dalam agama dijelaskan nanti tanah yang dia ambil 7 bumi, jadi dari atas sampai ke bawah sampai ke 7 bumi itu nanti dikalungkan di lehernya. Nah, bisa karena orang yang nanti diazab di dalam neraka itu kan dibesarkan, kulitnya ditebalkan, badannya dibesarkan agar dia lebih merasakan azab Allah. Kalau sesuatu itu kecil, misalnya dibakar kecil, maka dia kan yang dirasakan sebatas badannya. Kalau badannya itu besar, artinya semakin sakit, semakin berat yang dia rasakan ketika dibakar, apalagi kemudian dikalungkan bumi di lehernya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini perbuatan ini jangan sampai dilakukan. Termasuk mengambil jalan orang lain. Kalau seseorang misalnya membuat
rumah di belakang rumah orang lain, kemudian dia menggunakan jalan tanah tetangganya. Nah, maka di sini harus kompromi dengan tetangganya. Nah, dia harus minta izin untuk lewat di tanah dari tetangganya itu, karena itu bukan jalan umum. Karena itu bukan jalan umum, itu tanah dia. Maka dia harus kompromi, entah dibeli seukuran jalan yang diperlukan, atau misalnya ya kompromi bagaimana saling memberikan izin misalnya. Nah, tetapi nggak boleh seseorang diam-diam menjadikan tanah orang lain sebagai jalan lalu lalang dia, tanpa seizin orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah watasarrufu fi syari' bima la yajuz, yaitu melakukan sesuatu perbuatan di jalan umum, jalan raya, dengan sesuatu yang nggak dibolehkan. Jadi membuat misalnya pesta di tengah jalan, melakukan apapun di tengah jalan yang itu bisa mengganggu orang yang lewat. Ini kan jalan raya, bukan jalan pribadi. Kalau jalan pribadi terserah, mau dibuat apa di situ terserah. Tetapi kalau jalan raya, maka jangan gunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi dia yang bisa mengganggu orang yang lewat. Nah, jalan raya. Nah, sering dilakukan pada zaman sekarang. Sebagian orang membuat acara-acara itu di tengah jalan. Akhirnya apa? Orang terganggu. Mau lewat sini dibuntu, mau lewat sana dibuntu lagi, mau lewat sana dibuntu lagi. Akhirnya pasti orang yang mau lewat itu apa? Marah, dalam artinya ini jalan umum, kok dibuntu semua, itu gimana? Ternyata di sana ada kegiatan, di sana ada acara, di sana juga ada acara. Kalau sudah musim mantu, ini bingung orang lewat, mau lewat sini dibuntu, mau lewat sana juga dibuntu, dan seterusnya. Nah, ini tidak selayaknya. Apabila dimungkinkan dilakukan dilakukan di tempat selain jalan, harus dilakukan di selain jalan. Kalau memang mau, bisa di rumah, bisa di halaman, atau bisa di gedung yang dia sewa. Kalau dia nggak punya halaman yang luas, dia bisa menyewa gedung untuk pesta dia, atau dia bisa melakukannya di tempat yang lain yang luas, di lapangan dan sebagainya. Nah, jangan menggunakan jalan raya, jalan umum untuk kepentingan pribadi dia yang bisa mengganggu orang lewat. Nah, apalagi di jalannya ditutup total, semua nggak bisa lewat. Kalau masih separuh orang masih bisa lewat, masih lumayan. Ini ditutup total, orang nggak bisa lewat. Dia mau ke sana harus 2 kali jauhnya, atau bahkan 10 kali jauhnya. Harusnya dia tinggal semenit sampai, gara-gara ditutup bisa 10 menit dia harus berputar. Nah, itu kan menyakitkan hati orang. Nah, orang yang mau lewat nggak bisa, itu pasti hatinya itu marah melihat kondisi yang seperti itu. Nah, karena itu seseorang harus dalam hal ini harus difikirkan, ini kepentingan umum. Kepentingan umum, jangan mengganggu kepentingan umum, jangan melakukan sesuatu, tidak mesti hanya berupa pesta, berupa kegiatan apapun, berupa perbuatan apapun yang bisa mengganggu orang lain lewat jalan umum itu, maka itu tidak diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, atau juga melakukan sesuatu
entah jalannya itu diapakan, dia di tengah jalan itu melakukan sesuatu yang apabila orang lewat ini nanti bisa jatuh, orang yang lewat ini bisa tergelincir, orang yang lewat ini bisa celaka. Nah, dia melakukan sesuatu di situ yang bisa mengakibatkan, membahayakan para pengemudi, para orang-orang yang lewat. Ini apapun perbuatan itu yang dia lakukan yang bisa membahayakan orang yang lewat, ini hukumnya adalah haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memasang-masang portal yang tidak diperlukan, yang bukan untuk kepentingan umum juga, yang asal pasang saja, yang kemudian membuat orang itu membuat orang itu menjadi marah, membuat orang menjadi terganggu, orang menjadi sakit hatinya karena perjalanannya tidak lancar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'dzun. Nah, dosa badan berikutnya adalah menggunakan barang pinjaman pada selain yang diizinkan padanya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini banyak kita lakukan. Jadi menggunakan barang pinjaman pada selain yang diizinkan. Misalnya seseorang mengatakan saya pinjam sepeda motornya untuk pergi ke pasar. Ternyata dia pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke mana-mana dipakai sepeda motor itu. Izinnya dia pinjam sepeda motor untuk ke pasar. Ternyata dia pinjam sepeda motor untuk kemana-mana, tidak hanya ke pasar tetapi untuk selain pasar. Maka yang selain pasar yang tidak diizinkan ini adalah perbuatan yang haram. Saya pinjam sarung untuk dipakai, ternyata dibuat untuk ngepel lantai. Nah, ini namanya apa? Ini namanya menggunakan barang pinjaman dengan pada selain sesuatu yang diizinkan. Yang diizinkan ketika dia minjamkan kan sesuai dengan omongan dia. Dia pinjam untuk dipakai, ternyata digunakan untuk yang lain. Itu tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, ini sering kita lakukan karena kita tidak menyadari. Dikira kalau sudah pinjam itu sudah bebas digunakan untuk semuanya. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, kita memakai barang pinjaman itu harus sesuai dengan untuk apa kita pinjam. Hanya sebatas itu. Kadang seseorang tidak dikembalikan. Nah, ini termasuk nanti apa? Zada alal muddah, yaitu menambah masa meminjam dari yang diizinkan. Misalnya dia meminjam sepeda motor 1 hari, tapi dia memakainya selama 2 hari. Dia pinjam 1 hari, tetapi 2 hari nggak dikembalikan, 3 hari nggak kembalikan, seminggu baru dikembalikan. Maka yang lebihan dari 1 hari itu hukumnya adalah haram, karena dia memakai barang milik orang lain tanpa izin, tanpa dengan seizin dia, karena yang dia pinjam akadnya itu 1 hari. Nah, ketika dia menambah sendiri, berarti tambahan itu kan dia tanpa ada izin dari pemiliknya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya atau a'arahu li ghairihi, dia meminjam sesuatu dipinjamkan kepada orang lain. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Kita sudah pinjam, dipinjamkan lagi kepada orang lain. Pinjam sepeda, nanti ada orang, saya pinjam ya, saya pinjam, dipinjamkan. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini bukan milik kita. Kalau kita meminjam sesuatu, misalnya saya pinjam pulpennya,
kemudian dipinjamkan ke saya. Kemudian ada orang lagi ngomong, saya pinjam pulpennya, ya udah pakai aja. Padahal apa? Padahal saya pinjam orang, kok dipinjamkan ke orang lain? Nggak boleh. Kalau mau pinjam dia, ya dia harus ngomong kepada pemiliknya, bukan kepada orang yang pinjam. Karena nggak ada hak saya sebagai orang yang meminjam itu untuk meminjamkannya lagi kepada orang lain. Nah, di sini akar permasalahan yang sering apa? Sering kemudian barang itu hilang. Ketika ditanya lah, Pak, buku yang saya pinjamkan ke kamu mana? Oh, dipakai si fulan. Ya, kok bisa dipakai si fulan? Oh, kamu yang diberi izin. Kok bisa kamu pinjamkan ke orang? Ketika ditanya orang yang kedua, dia bilang, sudah dipakai si fulan. Akhirnya hilang barang itu. Nah, barang itu hilang. Kenapa? Gara-gara orang yang meminjamkannya lagi kepada orang lain. Ini nggak sah. Yang kedua ini tidak sah ketika dia meminjamkan ya, kepada orang lain. Dia yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, dia harus mengganti. Nah, dia yang berdosa karena meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Jadi yang boleh meminjamkan barang tertentu kepada orang lain itu pemiliknya. Selain pemiliknya nggak boleh. Kalau misalnya kita pinjam buku kepada seseorang, kemudian ada orang lain mau pinjam, ya kita bilang, sampean pinjam langsung kepada si fulan. Ini bukan milik saya, ini yang saya pinjam. Kalau kamu mau pinjam, ngomong aja langsung kepada si fulan. Caranya begitu. Bukan ya udah ini juga saya pinjam, kamu pinjam juga. Ini nggak boleh, bukan hak dia untuk meminjamkannya kepada orang lain. Nah, ini sering terjadi seperti ini. Akhirnya menjadi kacau. Harta milik orang lain menjadi hilang, dibuat banjaan oleh banyak orang. Sementara dia sangat itu barang satu-satunya milik dia. Nah, tetapi kemudian menjadi hilang dan seterusnya, menjadi rusak dan seterusnya gara-gara dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain tanpa seizin pemiliknya. Apalagi kalau itu kitab, kalau itu kitab syariah, kalau itu kitab, apalagi itu kitab yang sudah kita talakikan, kita sudah ngaji kitab itu, sudah ada, kalau Arabnya sudah kita harokati, sudah kita beri makna, sudah kemudian kita beri penjelasan di pinggirnya. Itu kan kitab yang sangat berharga. Bisa 1 tahun kita dapat kitab itu. Dan sulit apalagi penjelasannya, apalagi kemudian dipinjam, saya pinjam bukunya. Ini kalau kita dalam adabnya kita, dalam agar kita ini bisa dobit, minimal dobit kita lihat orangnya. Kalau orangnya nggak terpercaya, jangan dipinjamkan. Biar orang bilang kita medit misalnya, tetapi jangan dipinjamkan. Kalau itu adalah berupa kitab dan yang meminjam itu bukan orang yang terpercaya. Tapi kalau orang yang meminjam itu orang yang terpercaya, dia betul-betul tidak akan meminjamkannya lagi kepada orang lain, atau dia tidak akan melakukan sesuatu terhadap kitab kita, maka dipersilahkan kita untuk meminjamkannya kepada orang lain. Tetapi jika tidak, maka jangan dipinjamkan kepada orang tersebut. Karena apa? Kemungkinan pertama hilang. Banyak kitab-kitab kita itu, kitab saya aja banyak yang hilang, nggak jelas. Saya sendiri nggak mencatat karena keteledoran. Ini kitab saya kayak dulu punya kitab ini, sekarang kok sudah nggak ada. Nah, ternyata ada orang-orang pinjam kitab nggak dikembalikan.
sehingga kita nggak tahu lagi ini di mana ini rimbanya kitab saya ini, nggak jelas lagi. Gara-gara apa? Nah, orang-orang yang nggak terpercaya, pinjam tidak dikembalikan. Nah, ada lagi yang sebagian orang itu tidak terpercaya dengan cara apa? Sok pinter. Nah, dia sok pinter. Nah, terkadang apa yang sudah kita tulis berupa catatan itu dibenahi. Nah, padahal itu sudah apa? Kalau kita adabnya orang belajar itu semestinya dia punya kitab ini dia ngaji kepada guru, kemudian diberi harokat, kemudian diberi catatan. Nah, kemudian setelah itu apa? Ditunjukkan kepada gurunya agar diperiksa. Karena kalau mencatat kemudian tidak ditasrihkan kepada guru, ini kitab ini belum terpercaya. Karena bisa jadi ada catatan yang salah. Nah, kalau kita memiliki kitab yang mausuk, yang bisa dipercaya, maka kitab kita ini kemudian kita tunjukkan kepada guru agar diperiksa. Setelah diperiksa oleh guru, kemudian dinyatakan ini bisa dipercaya, benar apa semua isinya, catatan dia itu semuanya sudah benar, maka ini harta yang luar biasa mahalnya ini. Kitab kita ini menjadi harta yang sangat mahal, lebih mahal dari segalanya ini. Ini yang kita ambil dari talaqi, ngaji langsung kepada kiai, dan ini sudah ditashih, sudah diperiksa oleh sang kiai. Nah, ini jangan sembarangan diberikan kepada orang lain, karena sebagian orang lain kemudian membaca, ini kok domah loh ini mestinya kasroh, ini dirubah sendiri. Padahal itu sudah diperiksa oleh guru, sudah kita tasrihkan kepada guru. Karena dia sok tahu, ini keliru, ini mestinya ada wawunya, ini ditambahi wawu, ini mestinya nggak ada alifnya, dihapus alifnya, padahal bukan milik dia. Itu kitab yang sudah dikaji oleh temannya kepada kiai dan sudah ditasrih oleh kiai, kemudian dia usil tangannya. Nah, ini kan juga bahaya. Orang seperti ini kalau pinjam kitab kepada kita nggak usah dipinjami, biarkan dia beli sendiri. Biarkan dia beli sendiri atau dia ngaji sendiri. Karena ini apa? Ini pusaka bagi seorang santri. Kitab yang sudah dia kaji kepada seorang kiai itu adalah pusaka yang nilainya tidak ternilai, sangat besar. Karena itu para santri hati-hati. Kitab yang sudah ditalaqikan harus disimpan baik-baik. Karena ada sebagian santri kehilangan kitab. Kok bisa kehilangan kitab? Ditaruh di mana ini kitabnya ini? Jadi dia ngaji kitab ini, kitab yang dia talaqikan dari setahun yang lalu, tiba-tiba sekarang nggak ada. Nah, ini kesalahan siapa? Apakah ada orang yang ngambil? Apakah ada, atau dia teledor menaruh kitab sembarangan? Menaruh kitab sembarangan. Ini penting untuk diperingatkan. Peringatkan siapa saja. Kalau kita ngaji, maka kitab yang kita pegang sekarang ini untuk ngaji ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena sangat ironis, ada sebagian santri, sebagian, tentu nggak semuanya ya, sebagian, dan ini banyak, sebagiannya ini banyak masalahnya. Jadi dia mondok itu bertahun-tahun, dia sampai 10 tahun, tapi pulang ke rumah itu nggak punya kitab. Padahal dia ngaji kitab itu sudah berganti-ganti, sudah berganti-ganti kitab. Ternyata apa? Kitabnya nggak diurus, ditinggalkan di pondok. Udah ganti kelas, kitab yang bawahnya yang sudah dikaji udah entah kemana. Begitu seterusnya, pulang nggak ada kitab yang dia bawa.
Padahal kitabnya yang sudah dikaji sangat banyak. Ini belajar apa enggak ini orang ini? Ya. Sehingga bertahun-tahun ternyata apa? Kitabnya itu menumpuk di pondok ditinggalkan. Ada. Ini kita melihat di beberapa pondok itu seperti itu. Nah, ketika santri-santri sudah tamat, sebagian kitabnya itu menumpuk karena pengurusnya ini nggak ada yang punya kitab ini, akhirnya dibakar. Nah, kalau dibakar kemudian ada yang merawat, lumayan. Ini terkadang apa? Dicampakkan begitu saja. Nah, wala'iyadzubillah. Nah, tetapi ini makanya apa? Penting untuk kita peringatkan bahwa kitab yang sudah kita kaji secara talaqi musyafahah kepada guru kita, kepada kiai kita, maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kita sudah tasfihkan, kita perlihatkan ini catatan saya, nah, kemudian dilihat oleh guru, oh ternyata sudah benar semua catatannya, maka ini harus disimpan baik-baik. Kalau ada orang pinjam, lihat orangnya kayak apa ini. Nah, jangan sembarangan dipinjamkan. Asal pinjam silahkan, asal pinjam silahkan. Nah, tapi perhatikan orangnya ini terpercaya apa enggak. Kalau minjam mau kembalikan apa enggak. Karena kebanyakan orang, banyak orang itu kalau pinjam enggak dikembalikan. Sebagian lupa kalau dia sudah pinjam. Nah, dia pinjam tetapi lupa bahwa dia minjam dari sufulan. Ini penyakit, penyakit seseorang. Kalau pinjam, dia lupa kalau dia sedang pinjam ke orang lain, dikira milik dia. Ini yang lebih parah. Nah, karena setelah seseorang minjam itu, misalnya minjam seminggu kok jadi setahun, itu sudah 1 tahun itu dia mengembalikan sudah berat, akhirnya sudah dipakai jadi milik dia. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, diwaspadai orang yang suka meminjam tidak mengembalikan, berarti kan dia apa? Menambah dari masa yang sudah ditentukan, atau dia meminjamkannya kepada orang lain. Dia sudah dipinjamkan lagi kepada orang lain, akhirnya barang milik kita sirna, entah kemana posisinya tidak jelas lagi karena sudah pindah dari satu tangan ke tangan lain, begitu seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah tahjirul mubah. Di antara dosa badan adalah membatasi, atau bahasa sekarang adalah memonopoli. Jadi memonopoli sesuatu yang merupakan barang milik umum. Mubah di sini maksudnya adalah barang milik umum. Siapapun boleh untuk ada di situ. Siapapun boleh untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Tetapi kemudian dikuasai oleh satu orang. Ini namanya monopoli. Monopoli. Nah, monopoli terhadap sesuatu yang mubah itu nggak boleh. Itu termasuk yang haram. Misalnya kalmar'a, seperti tempat untuk angon, tempat untuk mengembalakan binatang. Kalau di daerah kita ini sepertinya nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Mungkin ada di daerah yang lain. Yaitu tanah-tanah yang memang di situ adalah tempat pengembalaan umum. Nah, kalau di dahulu orang itu punya binatang ternak itu kan dikembalakan. Nah, punya binatang ternak seperti kambing, seperti unta, itu dikembalakan di tempat pengembalaan yang umum. Siapapun boleh mengembalakan ternaknya di tempat itu. Kalau sekarang di kita kan enggak. Nah, jadi sapi yang kita pelihara itu jadi raja kalau di tempat kita. Nah, jadi raja.
dia nyuruh-nyuruh yang punya itu untuk ngarit, untuk cari apa. Sementara dia cuma duduk-duduk saja di rumahnya. Sementara apa? Yang punya ini apa? Yang susah, meskipun kemudian menghasilkan harta nantinya. Tapi kalau dulu itu nggak seperti itu. Jadi kalau punya binatang ternak udah dikembalakan, dia cari makan sendiri, nanti sore pulang, pagi diberangkatkan, nanti sore pulang, gitu seterusnya. Tapi ketika itu memang ada mar'ah, jadi tempat pengembalaan umum itu ada. Nah kalau sekarang semua tanah sudah milik orang, nggak ada, jarang ada tanah yang tanpa tuan, itu jarang. Jangankan tanah seperti ini, hutan saja sudah dijual sama orang. Jadi zaman sekarang orang di Sumatera sana, hutan memang masih luas, tapi sudah milik orang semua. Jangankan hutan, pulau saja ada yang jual. Di berita di TV itu ada pulau kecil dijual oleh oknum tertentu. Dia hanya menjadi kepala desa, merasa bahwa dia menjadi pemiliknya. Akhirnya dia menjualnya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi contohnya misalnya mar'a ini tempat pengembalaan umum. Maka di sini siapapun boleh untuk datang mengembalakan binatangnya di situ. Jika kemudian ada orang yang memonopoli, nggak boleh, selain saya nggak boleh di sini. Silahkan gembala di tempat lain misalnya. Maka ini namanya memonopoli. Perbuatan yang dia lakukan itu haram. Karena itu umum, nggak boleh dimiliki sendiri, nggak boleh dikuasai sendiri. Atau misalnya mengambil kayu bakar dari tanah yang tidak bertuan. Mawat itu tanah yang tidak bertuan. Misalnya hutan belantara, nggak ada pemilik. Apapun mau cari kayu bakar di situ, sekedar kayu bakar ya silahkan. Nah, maka nggak boleh seseorang kemudian melarang orang, jangan selain saya nggak boleh ngambil kayu di situ. Nah ini namanya tahjirul mubah, memonopoli. Termasuk dalam hal ini, nah ini yang kalau tadi yang dua itu kan zaman sekarang hampir tidak terjadi. Ya terjadi dalam sebagian daerah, tetapi di daerah kita pada umumnya tidak terjadi. Nah, tapi ada yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah memonopoli bantaran sungai atau pantai laut. Nah, pantai itu mubah, pantai itu milik umum, tetapi sekarang dikuasai oleh sebagian orang, sehingga kalau ada orang mau ke pantai suruh bayar dulu. Itu namanya menguasai. Jadi pantainya dibuat sedemikian rupa, bukan milik dia. Pantai itu milik umum. Siapapun mau datang ke pantai, ya silahkan. Karena itu milik umum. Artinya nggak ada yang miliki secara pribadi, itu tidak ada yang memiliki. Mubah. Siapapun datang dipersilahkan. Tapi sekarang kalau pantainya indah, itu dikuasai oleh sebagian orang, langsung diberi batasan, diberi pintu. Kalau orang mau masuk, bayar dulu. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Yang dilakukan orang itu nggak boleh. Seharusnya kalau pantai, siapapun datang silahkan. Nah ini terjadi sekarang, pantai-pantai yang bagus, yang indah, orang nggak bebas lagi untuk ke sana. Kalau pantainya nggak indah, baru boleh semua orang datang. Tetapi kalau pantainya itu indah, kemudian dikuasai oleh sebagian orang, itu sebenarnya dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Au wal milah min ma'dinihi, mengambil garam dari tempat tambangnya. Ini kan sebenarnya boleh. Air laut itu mubah. Siapapun orang
mengambil garam, kan garam itu dari air laut. Nah, maka dia boleh untuk mengambil garam dari air laut itu, siapapun boleh. Ini termasuk sesuatu yang mubah. Nah, maka nggak boleh seseorang melarang orang lain untuk mengambil garam dari tempat pengambilannya. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau sudah garam kita beli di rumah, di dapur kita simpan, diambil orang, itu nggak boleh. Kalau itu sudah menjadi milik seseorang. Ini yang dimaksud apa? Melarang orang mengambil garam dari tempat penambangannya, dari tempat pengambilan aslinya, misalnya dari laut. Nah, dari air laut itu siapa saja bisa untuk membuat garam dari situ, mengambil garam dari situ. Kemudian yang berikutnya adalah atau emas perak, melarang lain mengambil emas perak dan lainnya dari tempat penambangannya. Nah, ini biasanya dilarang oleh pemerintah. Nah, ini perbuatan melarang ini sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau ngambil dari penambangan, misalnya ada gunung emas atau misalnya ada sungai yang di situ di pasirnya seperti di Kalimantan, di situ ada emasnya. Sebenarnya siapa saja boleh ngambilnya. Nggak boleh seseorang ngelarang-ngelarang orang lain untuk ngambil karena itu adalah sesuatu yang mubah. Nah, tetapi di negara kita itu ada peraturan bahwa semuanya milik negara. Nah, jadi yang ada tanah ataupun air ataupun yang ada di ini semuanya adalah dalam kekuasaan negara. Nah, sehingga pemerintah kemudian melarang orang untuk mengambil emas dari penambangannya, dari tempat yang emas itu diciptakan di situ. Bukan emas yang terpendam ya, tetapi emas yang memang dari asal diciptakannya oleh Allah itu di situ. Karena sebagian misalnya di Papua kan di sana ada gunung yang berisi emas. Nah, itu sebenarnya dalam hukum dasarnya dalam Islam itu milik umum, siapapun bisa. Tapi kalau dibebaskan ya bisa bertengkar orang, royoan di sana, bisa bunuh-bunuhan karena banyaknya di situ. Nah, karena itu kemudian dikuasai oleh negara. Tetapi semestinya itu diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, karena itu pada dasarnya adalah milik umum, bukan milik pribadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wal ma'i lisyurbi minal mustakhlaf. Nah, ini melarang orang lain mengambil air minum dari mustakhlaf. Mustakhlaf itu adalah tempat air yang jika diambil sebagian dari air itu maka akan muncul air yang lain dari sumber, misalnya dari sumur yang dibuat di tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Maka ini berarti apa? Semua orang bisa mengambil air ini. Jadi ada sumur itu nggak dibuat di tanah milik kita, tetapi itu di tanah umum, tanah milik umum. Sebenarnya ya kalau milik umum bukan milik ya, itu tanah umum yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Ada sumur di situ, maka setiap orang boleh mengambil air di situ. Maka di sini nggak boleh bagi seseorang melarang orang lain mengambil air dari situ. Jangan, yang ambil di sini hanya saya saja. Selain itu nggak boleh, selain saya nggak boleh ngambil air dari situ. Ini nggak boleh. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kecuali jika air itu apa? Air itu adalah sudah kita ambil, misalnya sudah kita ambil dari sumur yang tadi itu, sudah kita adai timba, maka nggak boleh seseorang ambil dari timba saya. Ini kan asalnya dari sana, nggak boleh.
Karena apa? Ketika sudah saya ambil, maka itu sudah menjadi milik saya. Nggak boleh orang kemudian mengambil tanpa izin. Tetapi ketika masih di sumur, itu milik umum. Milik umum, siapapun boleh mengambilnya. Ketika masih di sungai, maka itu milik umum, siapapun boleh mengambilnya. Mau ngambil 1 jerigen, mau ngambil 1 bak, terserah. Nah, setelah diambil itu menjadi milik saya. Maka orang jangan mengambilnya semaunya. Nah, jangan beralasan ini tadi kan dari sungai. Iya, dari sungai, tapi kan kita sudah mengambilnya. Kamu kalau mau ambil sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi Islam itu mengatur sampai hal-hal yang seperti itu. Semuanya dalam rangka adalah menjaga hak-hak, menjaga hak-hak orang lain. Tidak boleh seseorang itu menzolimi orang lain. Tidak boleh seseorang itu menyakiti hati orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wan nari. Nah, umat Islam itu bersekutu, artinya barang-barang ini itu milik umum, yaitu apa? Fil ma'i dalam air, wal kala'i dan rumput, wan nari dan api. Nah, ini umat Islam bersekutu, artinya semuanya berhak atas 3 perkara ini. Nah, maka nggak boleh seseorang itu menghaki untuk dirinya sendiri, melarang orang lain untuk memanfaatkan 3 hal itu, yaitu air, kemudian air yang dimaksud seperti yang kita jelaskan, misalnya air laut, misalnya air sungai, misalnya air sumber di sumur yang milik umum, yang tidak ada pemiliknya, sumur di tanah yang tidak ada pemiliknya. Tapi kalau sumur itu kita buat di rumah kita, maka itu hak kita. Orang lain kalau mau memanfaatkannya, izin kepada kita. Ini. Kemudian wanari yang berikutnya adalah api. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah wasti'malul luqatah qabla ta'rif. Ya, menggunakan barang temuan sebelum ta'rif. Ta'rif itu semacam memberikan pengumuman tentang barang temuan tersebut. Jadi luqatah itu apa? Barang temuan, yaitu sesuatu yang hilang dari pemiliknya karena misalnya jatuh, pemiliknya lalai atau semacamnya di tempat umum. Jadi barang yang ditemukan misalnya di jalan raya, tiba-tiba ketemu dompet, misalnya di situ ketemu HP. Nah, ini namanya apa? Luqatah. Di masjid ketemu HP, di tempat umum, itu namanya luqatah. Kalau di tempat khusus bukan luqatah. Misalnya ketemu di rumahnya tetangga, itu milik tetangga, itu milik tetangga, bukan luqatah. Nanti saya nemu, di mana nemu? Di meja rumah kamu, itu bukan nemu itu. Jadi nemu itu apa? Dia menemukan di tempat umum, misalnya di masjid, atau misalnya di pasar, atau misalnya di jalan raya. Nah, itu kan bukan tempat penyimpanan. Nah, mungkin jatuh, atau mungkin yang punya itu lupa untuk membawanya, lalai dan seterusnya. Maka ketika kita barang itu disebut sebagai luqatah. Nah, kalau kita misalnya mendapati luqatah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menemukan luqatah, barang temuan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita lihat barang temuan itu, luqatah itu sesuatu yang tahan lama apa enggak?
tahan lama, misalnya HP berarti kan tahan lama. Atau berupa sesuatu yang nggak bisa tahan lama, misalnya makanan. Nah, di situ ketemu makanan. Nah, ini di sini nanti berbeda cara sikap kita terhadap luqotoh itu, barang temuan itu. Jika sesuatu yang kita temukan itu adalah sesuatu yang tahan lama, misalnya HP, maka kita yang menemukan wajib mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun di tempat keramaian, di pasar, di masjid, di jalan umum, diumumkan. Misalnya dibuat kertas tulisan telah ditemukan HP, tapi jangan rinci-rinci, nanti orang datang semua ngaku. Ditemukan HP dengan mereknya nggak usah, misalnya HP di jalan misalnya, kemudian diberi pengumuman di masjid, di pasar, di selama 1 tahun. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun itu pemiliknya nggak ada yang datang, maka di sini dia boleh menggunakan HP itu yang dia temukan tadi dengan niat jika nanti ada yang datang, pemiliknya datang itu mengakui bahwa itu miliknya, maka kita akan menggantinya. Dalam artinya niat nanti kalau memang ada pemiliknya saya ganti. Itu kapan? Setelah 1 tahun dia mengumumkannya. Ternyata nggak ada, pemiliknya nggak datang. Nah di sini kita baru boleh untuk memakainya, tapi dalam hati tetap niat jika nanti pemiliknya datang maka akan saya ganti. Nah, kemudian yang kedua, apabila barang temuan itu adalah sesuatu yang tidak tahan lama, misalnya makanan tadi, maka dia boleh langsung menggunakannya secara langsung dia makan dengan niat jika nanti pemiliknya itu datang mengambilnya maka dia menggantinya. Itu karena kalau dibiarkan nanti ini akan busuk. Kalau sudah busuk nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Nah, maka dia boleh langsung menggunakan. Boleh misalnya kalau makanan langsung dimakan, meskipun ini juga hati-hati, bisa jadi ada masalah dalam makanan itu. Boleh dia memanfaatkan kalau barang yang sesuatu yang nggak tahan lama. Tetapi jika nanti pemiliknya datang maka dia akan mengembalikannya atau menggantinya. Kalau berupa makanan maka dia akan menggantinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu duduk menyaksikan kemungkaran. Jadi kalau kita dalam majelis suatu tempat, kita di situ ada kemungkaran, maka kita jangan duduk di situ. Silahkan tinggalkan saja tempat kemaksiatan itu. Jika kita itu bisa nahi mungkar dengan tangan atau dengan lisan, silahkan dilakukan. Tetapi jika tidak bisa, maka kita mengingkarinya dengan hati, membenci perbuatan kemungkaran itu, kemudian kita meninggalkan tempat tersebut. Nah, ini semestinya nggak boleh seseorang tetap di situ, tetap duduk di situ. Kalau dia nggak bisa nahi mungkar dengan tangan atau lisannya, tetapi dia harus segera meninggalkan tempat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita lebih waspada untuk bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan bagi kita di dalam agama. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.